ada salah satu member dari NCT yakni Lucas itu juga menjadi Yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. How are you today? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Are you okay? Dan buat kalian yang nggak lagi oke, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Black Swan. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana idol K-pop diseksualisasikan oleh para fans. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Black Swan. Nah, di sini aku akan kasih kalian sebuah cuplikan video dan kalian dapat nilai dulu videonya seperti apa. Udah lihat videonya seperti apa? Apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat video tersebut? Apakah di sini kalian tuh menganggap bahwa Pato itu bersikap tidak baik kepada Lea, atau kalian tuh menganggap bahwa Lea ini bersikap tidak baik kepada Pato? Tolong tulis dulu opini kalian sebelum aku menjelaskan apa yang terjadi. Aku pengen tahu gimana respon kalian. Oke? Nah, setelah kalian memberikan respon, di sini aku akan langsung kasih tahu saja apa yang terjadi sama Black Swan yang sebenarnya. Jadi di tahun lalu ini tuh menjadi topik yang heboh banget di kalangan fans dan juga di kalangan netizen yang lain, terutama para K-popers of course. Jadi ada rumor yang menyatakan bahwa Lea itu telah menjadi korban bullying dari Pato. Dan gak hanya dari Pato saja, Lea ini juga katanya telah mendapatkan perlakuan yang tak baik dari member-member yang lain. Nah, pada saat itu banyak banget dari fans Lea yang sudah meminta agar Pato ini meminta maaf kepada Lea atas apa yang terjadi. Seperti itu. Intinya banyak banget yang sudah memberikan kritikan kepada Pato. Dan bahkan kalian tahu nggak, Oli London itu menyebutkan bahwa Pato ini sebagai member yang problematik. Dia juga menganggap bahwa Pato ini ternyata sudah ngebully Lea ya. Ini sakit hatiku melihat ini. Dan dia juga sudah ngebully aku loh secara langsung kayak gitu. Intinya Oli ini merasa bahwa Lea ini juga sudah ngebully dia loh guys. Kira-kira kenapa sih Oli merasa bahwa dia itu sudah dikebuli sama si Pato? Hal itu dikarenakan video yang seperti ini. Do you know Oily London? Oily London? Oh, the dude who did like major surgeries to look like Korean Asian. He needs some help. I don't know what's going on with him, but he needs some help very soon. Yeah. Jadi dalam video itu seperti yang sudah kalian lihat, Pato menyarankan agar Oli kayaknya gini deh. Karena si Pato menganggap bahwa kayaknya ada yang salah gitu sama Oli. Sebenarnya ya, apa yang dikatakan oleh Pato ini nggak ada yang salah sih. Dia itu udah baik loh ngasih nasihat loh. Dia juga nggak ngehujat Oli atau apa ya. Kayak dia itu cuma menyarankan gitu. Dan aku rasa itu emang nggak ada yang salah gitu. Karena emang Oli kayaknya perlu bantuan deh. Yes, I think so. Oke, kembali lagi berbicara tentang Pato. Nah, setelah para netizen terutama Oli London juga mengatakan hal tersebut kepada Pato, Pato ini juga lama diam. Dia diam selama beberapa hari, 2 hari dia diam. Dan setelah dia diam lama, akhirnya dia mengeluarkan semuanya. Dia speak up habis-habisan dan juga mengungkapkan apa yang terjadi. Tapi baiknya Pato di sini adalah dia itu tidak mengungkapkan semua keburukan dari Lea. Dia itu cuma memberikan beberapa hal yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi dia itu tidak pengen menjelekkan nama Lea juga. Adapun untuk Pato, itu kembali mengatakan, kami memiliki anggota di grup, namanya adalah Lea atau Larissa. Dia punya kebiasaan membuat sakit kepala semua orang di agensi, mulai dari CEO, pelatih, hingga para member. Masalah terbesarnya adalah dia itu selalu, setiap hari, dan detik, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah grup, dia itu bukan artis solo. Selain dianggap egois, menurutnya Lea juga seringkali membesar-besarkan masalah. Pato juga menyebutkan bahwa Lea punya masalah dengan 2 member lainnya, yakni Judy dan juga Yonghon. Selain itu, Lea ini juga kerap kali memutarbalikkan fakta, bahkan tentang para membernya juga. Pato di sini mengatakan seperti ini, aku akan baca aja ya dengan hati-hati. Dia pasti menyangkal beberapa pernyataan yang pernah ia buat sendiri, meskipun banyak orang yang mendengarkan hal tersebut. Nah, ada salah satu peristiwa, yang mana peristiwa itu membuat Pato marah adalah ketika Black Swan pergi ke Belgia. Pato juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya. Alih-alih bahagia karena salah satu member bisa bertemu keluarga, Lea justru mempertanyakan sikap agensi. Jadi kurang lebih pada saat itu Lea ini berkata, aku tidak mau ke Belgia, itu melelahkan. Kenapa Pato dapat bertemu dengan keluarganya, sementara aku tidak bisa? Ini benar-benar menggelikan. Dan dari situlah Lea melontarkan hal yang kurang pantas tentang keluarganya si Pato. Dan pada saat itu juga Pato itu memutuskan untuk berhenti berbicara bersama dengan Lea.
Dan masalah ini juga menjadi besar atau menjadi complicated di tanggal 25 Oktober 2021. Jadi pada saat itu Pato ini mengakui bahwa dia emang udah bener-bener marah besar kepada si Lea. Lalu gimanakah tanggapan dari agensi? Apakah agensi di sini bungkam ataupun diam seribu bahasa? Oh tentu tidak. Mereka di sini sudah mengeluarkan pernyataan. Adapun untuk agensi mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara internal dengan agensi dan anggota Black Swan yang lain. Menurut agensi, Black Swan kan terdiri ini dari member dengan latar belakang berbeda. Oleh karena itulah, budaya yang beragam membuat para member mau tidak mau harus belajar hidup berdampingan. Pihak agensi juga menambahkan masalah internal tim diyakini sebagai kebenaran, dikarenakan isu tersebut telah menyebar hingga para fans. Seluruh staf Dr. Music Entertainment juga dengan tulus meminta maaf. Tapi guys ya, setelah aku lihat-lihat juga, terutama untuk para netizen itu memperhatikan bahwa Lea ini juga terkadang bersikap over seperti itu, terutama terhadap member yang lain gitu. Apalagi saat di depan kamera. Nah, kalian udah lihat nggak video yang pertama? Nah, untuk video pertama itu juga membuat netizen berspekulasi bahwa Lea itu kayaknya pengen juga dimasukkan ke dalam dunia persiperan. As you know bahwa di dunia per-K-popan itu kan ada ya shipper antar member dari grup K-pop yang sama seperti itu. Nah, banyak yang berpendapat bahwa Lea itu pengen loh gitu disipperin sama member yang ini gitu. Makanya dia itu juga kerap kali bersikap hal-hal yang agak kurang menyenangkan gitu kepada member yang lain. Mulai dari pengen mencium sampai ada loh video yang ya gitulah pegang ininya orang gitu, pegang doang sih gitu. Dan teman cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. By the way, sorry kalau kalian dengerin suara yang orang karaoke, I'm sorry for that. Nah, untuk topik yang kedua ini kita akan ngebahas tentang idol K-pop yang diseksualisasikan oleh para fansnya juga. Jadi, ada tren di TikTok, trennya seperti ini. Jadi mereka itu kayak bilang, aku hamil nih gitu kan. Sambil mereka itu menyebutkan dengan siapa mereka hamil gitu. Salah satu idol K-pop yang paling banyak dipakai di sini adalah Taehyung dari BTS. Oke? Mereka itu kayak halunya hamil loh sama Taehyung gitu. Nah, mereka itu nggak sadar gitu loh guys, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini sudah termasuk dalam hal yang sudah menseksualisasikan idol K-pop. Jadi mereka pikir ini tuh cuman buat fun doang loh. Ini tuh cuman jokes doang loh. Nggak usah dibawa serius, bisa nggak sih? Itu loh yang mereka pikirin gitu. But anyway, kita kan juga tahu ya gimana orang itu bisa hamil. Ngerti nggak? Oke lah kayak gini. Dia taruh PT-nya hamil. Hamilnya sama Taehyung. Kalian tahu nggak sih bagaimana proses orang hamil? Yaps, begitulah yang terjadi. Dengan cara seperti itu, dengan cara bagaimana memikirkan dia itu hamil, bukankah itu sudah termasuk dalam hal yang sudah berhubungan dengan seksualitas? Secara tidak langsung dia di sini sudah menseksualisasikan idol K-pop. Dan idol K-pop kalau tahu ini kayaknya bakalan risih deh. Risih pasti dengan hal tersebut. Kalian pernah nggak sih denger cerita tentang sasengnya Suho? Kalau nggak salah namanya siapa ya? Yang RR gitu nggak sih? Yang dari Jepang itu nggak sih? Oke. Jadi untuk saseng itu bahkan kayak menuliskan per kaos aku, itu yang dituliskan sama si sasengnya. Melihat hal itu saja, Suho merasa risih loh guys, serius. Apalagi melihat hal seperti ini, siapa yang nggak risih? Ngerti nggak? Jadi buat kalian-kalian yang suka ngebuat tren seperti itu, lebih baik stop. Dan bahkan di Cinggu ada juga orang-orang yang sudah membuat kritikan kepada mereka. Dan ada juga yang membuat videonya seperti ini. Tapi menurut aku Cinggu, kalau kalian mengatakan mereka sebagai L, menurut aku itu juga agak kelewatan gitu nggak sih? Aku yakin kalian juga marah sama mereka, tapi menurut aku negurnya dengan cara yang baik juga ya. Jangan sampai kayak gitu banget gitu. Karena menurut aku nggak bagus loh kalau kita menyebutkan orang sebagai L. Dan Cinggu, selain itu, kalian tahu nggak siapa yang lagi heboh diperbincangkan oleh para fans? Yaitu tentang para idol K-pop yang banyak digunakan sebagai konten-konten dewasa. Sekarang kan ada sebuah teknologi baru. Teknologi barunya adalah seperti yang penggantian wajah. Jadi untuk teknologi itu namanya adalah deepface. Jadi deepface ini memungkinkan kita untuk merubah wajah dari seseorang ke wajah yang lain. Nah Cinggu, dengan adanya teknologi deepface ini, banyak yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang buruk. Seperti yang kalian tahu bahwa dengan berkembangnya industri musik K-pop, kita itu tidak bisa menutup mata ya, bahwa fetish terhadap idol K-pop itu makin besar. Banyak yang bermimpi seperti yang sudah kalian lihat tadi, banyak yang berfantasi melakukan hal tersebut dengan idol K-pop. Oke, tadi itu juga sudah dimasukkan seperti itu loh. Jadi, kan udah banyak nih yang berfantasi untuk melakukan hal tersebut dengan idol K-pop. Di sini ada beberapa idol K-pop yang menjadi korban dari deepface. Yang paling banyak menjadi korban di sini adalah Jennie Blackpink. Oke, Jennie Blackpink itu banyak banget disalahgunakan fotonya dan dimasukkan wajahnya ke dalam pemain-pemain film dewasa.
parah banget loh. Ini sumpah parah banget tuh guys. Dan baru-baru ini seperti yang sudah dibicarakan oleh para penggemar, ada salah satu member dari NCT yakni Lucas itu juga menjadi korban deepfake, oke? Dan buat yang minta, "Kak, videonya mana? Linknya mana?" Tolong ya guys, jangan minta hal itu sama aku ya. Masa ya kita berbagi videonya di sini? Masa ya aku langsung nampilin di sini? Ini video aku bisa kena ban loh. Jangankan video aku yang kena ban ya, YouTube aku kayaknya bakal langsung kena ban deh kalau aku nampilin videonya. Sebelum minta hal itu, tolong dipikirin dulu ya guys. Oke. Itu kan udah dewasa banget videonya guys, jadi nggak bisa ditampilin guys. Makanya nih guys, dengan adanya hal seperti ini nggak heran ya kalau banyak banget dari Knet kemarin yang sudah meminta agar deepfake ini itu kayak di ban. Karena ini itu sangat meresahkan banget, terutama orang-orang yang berfetish terhadap idol K-pop. Banyak yang menjadikan idol K-pop sebagai objek seksual mereka. Sangat-sangat meresahkan banget. Jadi seandainya kalau kalian melihat ada video-video yang berseliweran seperti itu, ada video yang menampilkan wajah dari seorang idol dan juga dijadikan sebagai artis pemain film dewasa, tolong nanti langsung di report saja. Jangan di share lagi videonya, jangan di share fotonya, cukup di report saja. Karena kalau kalian nge-share, takutnya yang lain juga banyak yang suka. Dan cingku di sini ada salah satu tiktokersnya juga cowok yang menurut orang-orang di sini mendapatkan pelecehan. Lalu seperti apakah videonya? Langsung saja kalian lihat bersama-sama. Well, tadi kalian sudah ya melihat bagaimana videonya. Jadi buat yang belum tahu, TikToker tersebut namanya adalah Hoshin. Buat yang belum tahu Hoshin ini adalah TikTokers, kalau kita lihat dia itu kayak orang Korea ya. Tapi dia itu nggak tinggal di Korea sih, seperti yang aku tahu juga. Dan kalian juga mungkin belum tahu ya, Hoshin ini pernah diincar loh sama Oli. Jadi setelah Oli ini mengumumkan perceraiannya dengan papanya Jimin, dia langsung bilang, "Aku sekarang akan melanjutkan hubunganku dengan Hoshin." Tapi Hoshin pada saat itu menolak Oli London. Cara nolaknya juga benar-benar savage. Dia langsung memblokir Oli London. Sayang banget ya Oli London. Intinya untuk Hoshin ini, seperti yang sudah kalian lihat videonya, itu kan kalau kita lihat dia itu kayak dikasih megang beberapa bagian tubuh wanita, dan itu juga langsung disodorkan oleh wanita tersebut. Banyak yang menganggap bahwa Hoshin di sini telah mendapatkan yang namanya pelecehan. Kalau aku sih setuju ya dengan statement bahwa Hoshin di sini mendapatkan yang namanya pelecehan. Bayangin nih guys, kalau cewek disuruh megang bagian vitalnya cowok di sini, dan ceweknya juga ditutup matanya gitu. Dia itu nggak tahu gitu. Pasti kalian juga merasakan yang sama kan? Udah sick banget kan? Nah, begitu juga dengan Hoshin. Tapi banyak yang belum aware gitu. Ini adalah standar ganda yang terjadi di kalangan pria gitu loh. Di saat ada pria yang mendapatkan yang namanya pelecehan, banyak yang kurang terlalu peduli loh tentang hal tersebut. Padahal pria dan juga wanita bukannya sama ya. Sama dalam artian mereka itu juga punya hak asasi manusia. Jadi di saat ada pria yang juga mendapatkan pelecehan, bukankah mereka juga layak untuk mendapatkan perlindungan seperti itu? Apalagi katanya pada saat itu Hoshin ini masih berada di under gitu loh guys. Oke, kalau nggak salah umurnya 18 atau nggak 19 tahun. Tapi kalau udah 18-19 tahun udah legal sih. But anyway, untuk hal-hal seperti ini yang sudah berhubungan dengan hal yang berbau dewasa, itu menurut aku udah kelewatan sih. Tapi kita juga perlu melihat ya budaya yang ada di Asia dan juga Eropa. Untuk Hoshin kan dia nggak tinggal di Korea ya. Dia kan tinggalnya di daerah lain gitu. Ngerti nggak sih? Mungkin di sana udah biasa sih kayak gini. Tapi untuk di Asia kan kayak bener-bener what is that gitu. Kita kan banyak yang shock gitu. Karena ini tuh nggak dibenarkan loh gitu di Asia gitu. Tapi mungkin pas saat Hoshin menyentuh bagian-bagian itu, kedua belah pihak di sini sudah saling setuju gitu loh. Jadi Hoshin juga nggak masalah, ceweknya juga masalah. We don't know about that. Intinya yang kita lihat di sini cuma sepotongan videonya saja, dan kita juga tidak tahu konteksnya seperti apa. Mungkin pada kala itu memang seperti inilah konsep videonya. Jadi untuk menyimpulkan apakah ini tuh pelecehan atau tidak, boleh ditonton videonya secara full, baru kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Oke, you can clap with me. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim Amit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.